1 bulan ke depan aku akan ngupload video konten tentang seputar Taruna Penerbangan ataupun Si Pencatar 2021. Nah teman-teman, untuk kalian yang mungkin tertarik dengan dunia penerbangan ataupun tentang Si Pencatar 2021 ataupun tentang sekolah penerbangan khususnya Politeknik Penerbangan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian akan mendapatkan notifikasi seputar video baru dari aku. Kemarin aku udah ngasih tips untuk lulus tes kesehatan Si Pencatar 2021. Dan untuk kalian yang mungkin baru melihat video aku ataupun baru pertama kali dimampir di video aku, kalian bisa langsung buka channel aku dan geser ke kanan, buka playlist bagian Taruna Penerbangan. Di situ akan ada semua informasi Taruna Penerbangan yang aku upload ataupun yang aku bikin. Aku akan ngupload video seputar tips and trik lulus Taruna Penerbangan, terus keseharian di asrama, suasana pembelajaran di penerbangan, ataupun semua seputar penerbangan yang pernah aku alamin, aku akan share ke kalian semua. Dan khusus di video kali ini, seperti judulnya teman-teman, aku akan ngasih tips and trik untuk menghadapi tes Samapta Si Pencatar 2021. Langsung aja kita ke pembahasan intinya. Jadi ada 4 item nih di tes Samapta. Jadi tes Samapta ini adalah tes tahap keempat setelah SKD, psikotes, kesehatan, dan ini adalah keempat, yaitu tes Samapta dan wawancara. Tapi di video kali ini aku bakalan ngasih tips nih cara menghadapi tes Samapta 2021. Dan tenang aja, aku akan bikin di video yang berbeda tentang tips menghadapi wawancara Si Pencatar 2021. Nah teman-teman, apa sih kesemaptaan itu? Kesemaptaan itu adalah dari kata semapta, yaitu siap fisik ataupun prepare nih teman-teman. Atau deskripsi lebih lengkapnya, kalian bisa aja search di Mbah Google, apa sih samapta itu? Yang jelas intinya samapta itu adalah kesiapan fisik. Nah, apa aja sih kesiapan fisik kita, ataupun apa aja sih serangkaian tes dari tes kesemaptaan Si Pencatar 2021? Terus berapa aja sih passing grade-nya, kita harus bisa berapa baru bisa lulus? Apakah kita kalau sekian nggak lulus, sekian lulus? Nah, di video kali ini aku bakalan bahas itu nih teman-teman. Di rangkaian tes Samapta itu ada 4 item. Yang pertama lari, yang kedua push up, sit up, dan shuttle run. Nah, sedikit bercerita nih, aku tuh dulu kebablasan banget ya. Karena aku tuh minim informasi banget. Yang aku tahu tes Samapta itu adalah push up, sit up, dan lari. Jadi yang aku latihin itu hanya push up, sit up, lari aja. Sedangkan shuttle run aku nggak pernah latihan karena aku sendiri dulu tuh pas daftar Si Pencatar itu nggak tahu sama sekali shuttle run itu apa. Jadi kayak ambigu gitu loh. Aku pas lihat proses shuttle run itu pada saat tes itu. Tapi nggak tahu ya kenapa untung-untungnya tuh aku lulus. Pada saat kita mau tes itu kita ditensi dulu sama tim medisnya apakah tekanan kita normal apa enggak. Jadi kayak under ataupun over itu nggak diizinin untuk melakukan rangkaian tes. Jadi yang benar-benar normal aja yang diizinin untuk melakukan rangkaian tes. Nah, kalau udah lulus nih ya, udah sesuai kriteria untuk bisa mengikuti tes. Yang tes pertama yaitu lari teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita lari itu kita dibagiin nomor punggung gitu agar bisa mengetahui nomor masing-masing peserta. Dan kita tuh dibagi kelompok itu. Habis itu kita melakukan perenggangan, itu dipimpin langsung dari AURI, khususnya Politeknik Penerbangan ya. Itu kita dibimbing oleh AURI, Tentara Angkatan Udara. Jadi kita dibimbing langsung untuk melakukan perenggangan agar tidak terjadinya cedera otot pada saat melakukan rangkaian tes Samapta. Dalam lari ini kita diberi waktu 12 menit untuk melakukan lari. Nah, aku pribadi tuh dulu mengelilingi Politeknik Penerbangan Makassar. Itu kita lari sekitaran itu selama 12 menit. Jadi kita tuh bersamaan larinya. Jadi kayak ada aba-aba fluid gitu. Nanti kita lari 12 menit. Nah, standarisasi dari lari ini itu selama 12 menit. Untuk mendapatkan nilai 100, kalau cowok itu dia 3.444 meter, sedangkan untuk cewek itu 3.095 meter. Itu untuk mendapatkan nilai sempurna teman-teman. Kalau ada yang bisa melebihi itu, wow, hebat sekali. Nah, tips untuk lari nih teman-teman. Yang pertama itu pastinya latihan nih teman-teman. Jadi 1 bulan sebelum tes Samapta itu kalian harus udah prepare nih apa aja nih tes Samapta. Jadi 1 bulan itu kalian sekiranya itu 2 kali sehari bisa lari. Mulai dari beberapa menit dulu ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin jarang banget
melakukan lari olahraga, usahain kalian jangan maksain diri. Jadi mulai dari sekitar 5 menit dulu, terus besoknya 10 menit, terus selanjutnya agak nambah-nambah dikit. Karena kalau misalnya kita paksain nih, kita melakukan lari terus kita bukan jarang sih, maksudnya nggak pernah lari sama sekali. Jadi pada saat latihan itu jangan maksain diri buat langsung mau capai target 12 menit. Jadi kalian harus mulai dari 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit. Jangan langsung maksain karena itu bisa membuat perut kita kram. Tips yang kedua, kalian bisa melakukan teknik lari. Jadi menit 1, 2, 3 itu kalian hanya bernafas melalui hidung. Jangan bernafas melalui hidung, melalui mulut juga. Jadi kayak bernafas lewat hidung aja. Terus setiap satu tarikan napas itu kalian bisa melakukan 4 langkah. Terus hembusan napas lagi, kalian bisa melakukan 4 langkah lagi. Terus menit ke 4, 5, 6 itu langkahnya dikurangin. Jadi kayak tetap bernafas lewat hidung aja. Jadi satu kali tarikan nafas itu 3 langkah, buang nafas juga 3 langkah. Terus di menit 7, 8, 9 itu tetap menggunakan hidung aja teman-teman. Karena kalau kita menggunakan hidung dan mulut itu akan menyita tenaga kita banget. Jadi di menit 7, 8, 9 kalian kurangin lagi langkahnya karena tenaga kita sudah tidak sekuat yang di awal. Jadi satu kali tarikan nafas itu 2 langkah dan buang nafas juga 2 langkah. Nah di menit-menit terakhir itu kita udah ngos-ngosannya minta ampun. Tapi jangan berhenti teman-teman. Karena kalau kalian berhenti pas kalian mulai lari lagi itu akan narik tenaga lagi yang banyak. Jadi kayak sia-sia aja sih tenaga kita kalau kita berhenti. Intinya kita kurangin aja langkahnya. 10, 11, 12 itu kalian udah bisa menggunakan mulut. Bernafas lewat hidung, terus buang nafas lewat mulut. Itu kalian satu kali tarikan nafas itu 2 langkah teman-teman. Nah kalau udah 12 menit itu akan ada aba-aba fluid. Jadi pada saat biasanya sih sirine ya. Jadi pada saat sirine bunyi itu kita harus berhenti di tempat dan simpan nomor dada kita agar bisa dihitung berapa jauh kita berlari. Setelah kita berlari itu biasanya kita pusing, jangan pernah baring karena pengalaman kalau kita pusing habis lari itu kita baring malah tambah pusing. Jangan langsung duduk melipat kaki. Nah, ketika kita selesai lari itu semua darah terpusat di kaki dan apabila kita melipatnya duduk itu peredaran darahnya akan terhenti dan itu bisa mengakibatkan varises. Nah, apabila kalian setelah hari ini, kalian jalan-jalan aja dulu. Jangan langsung berhenti karena jantung juga masih bekerja keras banget. Jadi kalian silangin kaki aja ke depan, terus membentuk rukuk gitu. Kalian tinggal ayun-ayunin tangan kalian aja sampai bener-bener udah rileks baru kalian duduk dan telentangin kaki. Abis lari apalagi nih? Yang kedua yaitu push up. Mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan kata push up. Jadi push up itu adalah dia semacam gerakan yang berpusat di otot tricep dan bicep. Jadi itu melatih kekuatan otot. Untuk mendapatkan nilai sempurna, yaitu 100, kalau cowok itu 42 kali dalam semenit, kalau cewek 37 kali dalam semenit. Kalau lewat dari itu, kalian luar biasa. Tapi push up-nya harus gerakan yang benar, tenang aja. Jadi pada saat kita mau tes itu akan ada contoh dulu dari pelatih ataupun tim penilai gimana cara push up yang benar. Jadi kalau cowok itu dia tumpuannya di ujung kaki ya. Kalau cewek itu dia lutut. Jadi cara push up yang benar itu semua badan harus turun tapi nggak boleh nyentuh lantai sama sekali dan naik. Dan itu harus turun semuanya. Kadang ada orang push up tuh biasanya cewek ya, karena dia pakai tumpuan lutut itu pantatnya aja yang naik turun. Ada juga yang kepalanya aja, ada juga yang apa gitu. Intinya kalau push up yang benar itu semuanya harus turun bersamaan gini loh. Antara kepala, kaki ataupun badan itu harus bersamaan naik turunnya. Gimana nih tips menghadapi push up? Yaitu tentunya latihan teman-teman. Jadi kita tuh semuanya harus latihan kalau misalnya samapta ini. Jadi latih aja sih otot-otot kalian selama sebulan sebelum tes itu biar kuat gitu loh ngompaknya. Ngompak. Intinya kalau kalian push up dengan benar itu bakalan
maksimal banget deh. Karena kalau misalnya kalian nggak bener push upnya, kayak kakinya di belakang agak lebar, itu akan memicu tenaga yang lebih banyak. Jadi kalian nggak bisa push up dalam semenit dalam jumlah banyak. Jadi dalam semenit itu kalian hanya bisa push up sedikit karena kaki kalian terbuka di belakang. Tangan juga nggak usah terlalu lebar, jadi depan dada aja seperti ini. Tes selanjutnya ataupun tes ketiga dari Samapta yaitu sit up. Itu dia berpusat ke tenaga otot perut. Untuk mendapatkan nilai sempurna atau 100, cowok itu dalam semenit 40 kali dan cewek itu 50 kali. Nggak kebalik apa? Kenapa cewek lebih banyak dibandingin cowok? Nggak, teman-teman. Jadi emang cowok itu 40, cewek itu 50 asal bener ya dalam semenit itu. Jadi kalau cowok itu bener-bener tangannya di belakang sini, jadi kayak agak bener-bener kekuatan otot perut, jadi dia tuh kayak lebih susah dibandingin cewek. Cewek itu kalau udah naik dia memeluk lutut gitu, jadi agak lebih gampang sih naiknya. Nah, tips untuk sit up yang jelas berlatih lah pokoknya, latih otot perut kita. Tapi tips dari aku nih, kalau kalian sit up, pada saat kalian naik jangan ataupun turun, jangan sampai tangan kalian ini menyentuh matras, karena itu akan membuat tenaga kalian kembali ke nol. Jadi kalian akan setengah mati lagi untuk bangun dari sit up kita. Dan yang terakhir adalah shuttle run. Ini adalah tes yang aku sama sekali nggak pernah tahu sebelumnya pada saat daftar si pencatar 2016. Aku tuh nggak tahu sama sekali ini apa nih shuttle run. Sering dengar tapi nggak pernah ngelakuin, nggak pernah ngeliat gimana langsungnya. Taunya aja tuh shuttle run. Shuttle run itu lari angka 8. Nah dulu tuh aku mikirnya ada lari angka 8, kita lari-lari bentuk 8 gitu. Jadi shuttle run itu kita berlari angka 8. Jadi ada 2 tiang, itu sekitar 10 meter jaraknya. Terus kita lari sebanyak 3 kali mengitari tiang itu. Jadi kayak bentuknya tuh angka 8 gitu loh teman-teman. Untuk mendapatkan nilai sempurna atau 100, cewek itu 16,2 detik, cowok itu 17,6 detik. Itu dalam 3 kali putaran. Tips dari aku menghadapi shuttle run ini, itu yang pertama yaitu berlatih. Sekali lagi aku tekanin bahwa Samapta ini harus benar-benar dilatih terus teman-teman. Abis itu pada saat kita melakukan shuttle run, usahain tumpuan kaki itu, kaki dalam itu harus benar-benar nginjek deket tiang. Jadi jangan sampai kaki luar yang nginjek dekat tiang, itu akan belibet-belibet gitu loh pada saat kita melakukan lari. Jadi minimalisir mungkin gerakan pada saat kita berbelok teman-teman. Dan di shuttle run ini itu kita cepet-cepetan, jadi usahain kalian berlatih speed nih setiap harinya. Jadi kita benar-benar harus lari speed, habis itu muter. Jadi di sini tuh kita membutuhkan 2, speed dan kelincahan. Kita harus lincah muter-muterin tiang gitu loh teman-teman. Dan terbukti pada saat lari aku tuh cewek tercepat kedua larinya. Karena kenapa? Aku menggunakan trik-trik itu. Jadi sistem pernafasan, terus abis itu dari latihan. Dan satu lagi nih, aku ingat banget pada saat aku melakukan lari, aku itu ngemut gula merah. Jadi dulu tuh aku pas lari, entah siapa yang memberitahuku, itu aku lakuin juga gitu loh. Jadi aku ngemut sepanjang lari tuh, aku ngemut gula merah, karena gula merah tuh menambah stamina kita. Jadi benar-benar kita tuh kuat lari pada saat kita memakan gula merah. Jadi pada saat aku lari tuh benar-benar aku tuh emut-emut gula merah gitu loh. Mungkin kalian yang nonton video ini ada yang pernah merasakan juga mengemut gula merah pada saat melakukan lari. Jadi benar-benar stamina kita tuh bertambah pada saat kita emut gula merah. Entah itu fakta atau mitos, tapi untuk aku pribadi itu fakta, karena aku pernah mencobanya. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan tentang seputar Samapta ini. Mohon maaf kalau misalnya banyak banget kekurangannya. Aku hanya sharing ke kalian, aku hanya berbagi tips ke kalian yang pernah aku alamin. Semoga kalian yang mendaftar si pencatat tahun ini bisa lolos. Nantiin aja video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.